Dok, kenapa saya selalu mual kalau mendengar nama Tifa? Asik, asik, asik. Pingin muntah rasanya. Pengen Ibu muntah. terkena virus tifanus. Pasti langsung bau tai kalau Botak. dengar nama Tifa. Kocak ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Di kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman ya tentang Tifa lagi ya yang naik pangkat ya kan. Ini menarik nih teman-teman, kita simak bersama-sama dan beberapa rekan-rekan kita yang membahas juga ya. Dan patut untuk kita bahas teman-teman. Mari kita saksikan dulu video-video yang ada di sini ya teman-teman. Sebentar. Nah ini. Gara-gara Pak Jokowi nih keluarga Dokter Tifa jadi diteror. Jangan gitu Pak Jokowi. Kasihan Dokter Tifa. Dengerin sampai habis. Kita dengerin ya, penasaran nih teman-teman ya. Ini kawan kita ini tajam penjelasannya, kita dengerin. Ini keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salah, Ya. APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih. Parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja Sama Mbak, saya juga nggak tahu itu. Ya. Dia nginap keluarga Pak Jokowi di Twitternya biasa-biasa aja gitu ya. Emang dia nggak ngerasa gitu ya. Ini dibalikin loh. Mampus kena teror ya kan. masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dokter Tifa ngomong kayak gitu gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dimiliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya masa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tipa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Ini kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat. Rakyat yang mana? Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan hanya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai-mulai bawa agama nih, mulai-mulai bawa Berat kalau bawa agama, berat. muslimah-muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian. Ya udah lu adepin deh tuh. Lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan. Ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Iya. Keadilannya di mana? Dokter Iya, keadilannya di mana lo injek-injek ya kan, sampai keluarganya, sampai cucunya lo injek-injek gitu ya. Tipa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapet teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng, jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tipa ini, tapi Pak Setuju. Tapi biasa aja ya kan. Pak Jokowi biasa aja ya kan. Jokowi diem, baru belakangan ini tuh ya, Pak Jokowi ngambil tindakan gitu, baru kali ini selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tipa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan Oh dapat teror. sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tipa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar Bu, bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian, bukan dengan cara memaki dan menginjak. Nah itu yang kita anjurkan teman-teman, jangan memfitnah, jangan memberitakan berita hoax gitu. Itu ya kalau mengkritik boleh aja gitu, jangan sampai memfitnah. Itu tugas kita bersama teman-teman ya. Jadi harus kita jaga bangsa ini, jangan mau termakan dengan hal-hal ini. Malu kita sama anak cucu kita ke depannya. Kita lanjut ini kakak kita ini ya. Menginjak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tipa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu, tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gua tahu ya kalau Dokter Tipa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gua kayak kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Orang ahli sejati itu, Tifa itu. Lah,
Kan dari kata-katanya bisa dilihat, Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Ditunggu di dunia internasional. Anies. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Palestina membutuhkan Anda. Ya udah pindah aja gitu, pindah negara aja ke Palestina lu. Ya nggak usah hidup di Indonesia ya, bikin onar aja lu. Semua lo komplotan pindah ke Palestina sana ya kan, sekaligus deh bikin KTP di sono ya kan. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB. Dapat Jadi sekjen PBB. Anies. Doanya Tifa ini ya kan, udah kelampau mimpi gitu. Jadi sekjen PBB terlalu kecil jadi presiden Indonesia. Oh my god. Nobel perdamaian. Begitu. Ini Tifa. Ini aduh pusing lah. Perang Dunia Ketiga butuh dia. Buat apa? Perang dunia ketiga butuh Anies baik guys. Ini kocak si Tifa nih. Aduh ngacoknya ya. Aduh. Apaan? Perang Dunia Ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar Yes, buat jadi apaan dia ya, cuman mindahin nanti cuman bisa nyalain hujan, air, angin ya kan. Ininya dibom sana sini, iya bomnya harusnya tadinya didorong angin ke arah kiri ya kan, ke bomnya jadinya ke kanan gitu. Itu doang nanti kata-katanya bagusnya bagus banget gitu, pidatonya bagus banget tapi kinerjanya nggak ada. Iya Jakarta tuh hancur-hancuran yang udah dibangun dibongkar lagi ya kan. Rumah sakit diganti namanya rumah sehat ya kan. Cuman ganti-ganti nama doang, nama jalan bikin susah tuh orang-orang yang kena ganti KTP nama jalan ya kan. Aduh Anies cuma taunya itu doang Tifa. Aduh. ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai orang-orang macam kayak lu? Nah iya bener, perdamaian apa? Lu aja bikin kericuhan ya kan, bikin kegaduhan. Aduh nih. Pusing kadang ya. Pendukungnya aja modelan kayak lu, gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai. Orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil. Menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Sekarang Anies jadi apa? Jadi apa? Sampah. Nah, cuma bisa gelandangan politik ya. Mau bikin partai juga nggak ada duit, ya kan? Kemarin mau bikin partai katanya nggak ada duit. Disangka gampang emang. Selama ini kan dia jadi bunglon, pindah sana, pindah sini gitu kan. Baik-baikin Pak Prabowo dijadiin di DKI menang ya kan. Ini terus baik-baikin lagi Surya Paloh dicalonkan jadi capres ya kan. Kalah. Yang jadi apa gitu, mau katanya mau buat partai gitu. Nggak cukup duitnya. Kocak ya. Ngebela, mendukung, jadi followers nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Setuju gak? Di luar ekspedisi. Ini tajam juga dia ngomong, nih keren ya. Ini dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewatnya sama dokter Tipa. Nah, dia jatuh cinta tuh sama Anies ya kan. Jatuh cinta nih dokter ya kan.
Sama gelandangan politik ya. Ini kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh Bucin. susah, kagak masuk. Masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga karena nyangkut nggak sampai ke ini kuping kiri ya. ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Nah. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana nih? Dokter disuruh menyehatkan pasien. Lah dia pasiennya, biar aja deh kata gue, biar aja. Wes angel cah iki, wes angel wong sito iki. Udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu? Buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara. Apa bagaimana sih kagak paham. Aduh. Ya ini ya kekocokannya si Diva ini. Aduh, nggak nyangka gitu ya bisa segitunya gitu. Ini ya. Oke, kita dengarkan lagi teman-teman kita ini ya teman-teman ya. Ini menarik nih untuk kita simak. Scroll, ini makin rame ya. Dokter Diva, seorang dokter dan juga aktivis, sekarang dipanggil sebagai terlapor oleh Polda Metro Jaya gara-gara komentar soal ijazah Pak Jokowi. Tapi yang bikin makin panas, saat diperiksa dia malah minta satu hal yang mengejutkan. Lihat ijazah asli Jokowi langsung di depan matanya. Dia minta teman-teman ijazah Pak Jokowi itu dibukakan di depan matanya. Siapa elu? Ya, itu Pak Jokowi itu mantan presiden 2 periode ya. RI 1. Jadi lu siapa? Dokter hewan ya. Lah ini benar-benar udah kayak sidang skripsi ulang. Oke, kita runtutin ya. Kasus ini awalnya meledak karena Dokter Diva beberapa kali menyebut ada kejanggalan dalam dokumen pendidikan Pak Jokowi. Dari font, tanda tangan, hingga cap stempel di ijazah. Akhirnya dilaporkan atas tuduhan menyebarkan hoaks dan pencemaran nama baik. Tapi Dokter Diva bilang, dia bukan nyebar hoaks, dia cuma bertanya secara ilmiah dan perlu klarifikasi logis. Bertanya soal ilmiah. Dia dokter hewan, ya kan? Oh, cak kawan ini ya, ilmiah dari mana? Nah, pas diperiksa di Polda, dia tetap pada pendiriannya. Dia bilang, saya nggak bisa diklarifikasi tanpa bukti dasar. Makanya dia minta tunjukkan ijazah asli Jokowi, biar bisa dibedah, bukan dari scan, bukan dari foto. Menurut dia, tanpa itu semua ini debatnya jadi kayak angin lalu. Saya ngerti dua sisi. Pertama, pihak pelapor bisa aja ngerasa ini penghinaan terhadap kepala negara. Iya dong, penghinaan ini kepada kepala negara. Lu bayangin dia udah melayani, mengabdi dirinya 10 tahun, tapi lu giniin, siapa lu? Ya kan? Tapi di sisi Dokter Diva, dia punya hak untuk membela diri secara ilmiah. Gimana dia mau klarifikasi kalau dokumen dasarnya aja nggak dikasih akses? Masalahnya, ini udah bukan sekedar ijazah. Ini soal transparansi dan kredibilitas institusi publik. Kalau memang ijazah itu valid, kenapa takut diperiksa oleh ahli, oleh orang-orang yang mengkritisi? Toh semakin dibuka, harusnya makin memperkuat kredibilitas Pak Jokowi, bukan malah melemahkan. Sebaliknya, kalau semua pertanyaan langsung dilabeli hoaks atau ujaran kebencian, saya rasa itu justru bikin publik makin curiga. Karena transparansi itu yang bikin masyarakat percaya, bukan gertakan. Kita hidup di era di mana publik makin kritis. Siapapun yang duduk di kursi kekuasaan, termasuk presiden, mantan presiden, udah seharusnya siap juga untuk dikritisi. Siap untuk dikritisi, tapi jangan memfitnah. Itu loh maksudnya. Jangan memfitnah. Please, lo kritiki sampai berbusa gitu mulut lo. Terserah, tapi jangan fitnah. Dan kritik ini bentuk cinta bro. Cinta sama negara, cinta sama proses demokrasi. Kritik dari orang seperti Dokter Diva itu bisa jadi vitamin buat demokrasi. Karena jujur aja, kalau semua orang diem dan nggak ada yang berani buka suara, kita malah bahaya. Jadi sekarang saya balik tanya ke kamu semua. Menurut kamu, wajar nggak sih kalau Dokter Diva minta lihat ijazah asli? Apakah itu bentuk klarifikasi yang sah?
atau justru melebar ke urusan pribadi yang relevan? Tulis Itu pribadi bosku, saya nggak setuju. Ijazah saya aja kalau diminta orang saya nggak kasih. Ya, itu pribadi saya gitu. Tapi ketika melamar kerja, monggo gitu. Ataupun kayak Pak Jokowi itu dia mau melamar jadi gubernur di DKI, diminta sama KPU, monggo dikasih gitu loh. Jadi saya aja nggak setuju gitu. Kalau nggak ada pencalonan apa gitu, kemarin saya jadi caleg juga, ya diminta sama KPU, saya kasih, diverifikasi benar ini, udah habis itu saya simpan lagi, itu untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dipublikasi, ya itu privat bos gitu ya. Kalau ini udah jelas-jelas UGM ngasih tahu, Bareskrim udah ngasih tahu, itu asli, masih aja ngotot ya kan, siap-siap aja lah ya. komentar Ya kamu kan? di bawah dan Teman-teman itu ya teman-teman yang harus kita simak bersama-sama ya. Jangan mau dibodohin terus ya. Nah Dokter Tifa ini dalam masalah besar ini minta tolong lagi dia kan. Kita dengarkan lagi nih teman-teman ya. Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa kini sedang menghadapi masalah besar yang menyentuh keluarganya langsung. Aktif mengkritik ijazah Jokowi dan kondisi kesehatannya, Tifa kini mengaku diteror oleh pihak tak dikenal. Sekarang katanya dia diteror ya kan. Tifa menyebut anak-anaknya ikut menjadi korban, membuat dirinya ketakutan dan merasa keselamatannya terancam serius. Aduh. Ia langsung meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala BIN untuk pengawalan. Menurut Tifa, teror baru muncul setelah ia gencar membongkar kejanggalan soal ijazah dan sakit Jokowi. Membongkar. Dia juga Sekarang mengaku juga memiliki hubungan membongkar. baik dengan Kapolri, dan berharap ada respons cepat untuk keselamatan. Tak hanya itu, Dr. Tifa akan melapor ke BIN, BAIS, Bin Komnas semuanya HAM, dilapor, semua KPAI, aja. hingga organisasi internasional. Ia menyebut bahwa intimidasi terhadap anak-anak merupakan bentuk anarki yang tak boleh dibiarkan begitu saja. Semua aja semua ya. Semua biar Anda suka aja ya. Puas gitu ya. Senang gitu ya. Nih biar enak tuh dibalas sama emak-emak. Kita dengerin dulu nih emak-emak ini biar lebih jelas teman-teman ya. Naik ke tahap penyidikan. Ini berarti kesempatan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk memakai baju orange semakin terbuka lebar. Menurut Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Ari Syam Hindradi menyatakan bahwa kemarin tanggal 10 Juli 2025 telah dilaksanakan gelar perkara khusus terkait 6 laporan tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Berdasarkan gelar perkara tersebut ditemukan unsur pidana sehingga perkara tersebut dinaikkan levelnya menjadi tahap penyidikan. Menurut Irjen Polisi Purnawirawan Arianto mengatakan dalam sebuah podcast untuk kasus tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi ini akan banyak sekali orang yang akan menjadi tersangka. Di Polda Metro Jaya, Bapak. Terasa akan banyak teman-teman ya. Siapa aja kah itu? Ya teman-teman komenlah di bawah ya. Siapa aja yang akan masuk menjadi tersangka. Ayo tuliskan di kolom komentar siapa aja yang jadi tersangka ya. Tuliskan di kolom komentar kira-kira siapa ya. Ini penting sekali teman-teman biar analitiknya tinggi ya. Saat pencarian ya. Komen di bawah siapa yang akan jadi tersangka duluan dan siapa-siapa aja yang jadi tersangka. Mungkin itu aja dari saya video hari ini teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, musuh tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat
buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk tak bermoral. Sikap pengir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya. Bersatu kuat, itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sebelah sekarang, ayo bersama. Suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati. Bohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah.